strategi timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong yang bikin pelatih timnas Irak ketar-ketir. Di informasi selanjutnya, inilah 3 alasan Indonesia bisa mengalahkan Maroko di Piala Dunia U17. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, menguat kemungkinan strategi timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong yang membuat pelatih timnas Irak ketar-ketir. Kedua kesebelasan akan bertemu dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, selain Indonesia U17 yang tengah berjuang di Piala Dunia U17, timnas Indonesia juga akan berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 16 November malam ini untuk menghadapi Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku telah menyiapkan strategi untuk bisa mencuri kemenangan di kandang lawan. Ya, tidak diketahui pasti bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Sinteyong nanti, namun besar kemungkinan skuad Garuda akan memainkan gaya permainan sepak bola transisi dengan menggunakan formasi 3-5-2. Ya, formasi ini merupakan andalan Shin saat timnas Indonesia berhadapan dengan tim yang jauh lebih kuat. Formasi ini juga merupakan formasi yang terbukti ampuh seperti halnya yang terlihat di laga melawan timnas Argentina pada beberapa waktu yang lalu. Jika benar formasi 3-5-2 yang akan digunakan, maka hampir dipastikan Hernando Ari akan menghuni pos penjaga gawang. Pasalnya meski posturnya tak begitu tinggi, namun dia punya refleks dan kemampuan build up yang bagus dibandingkan kiper lainnya. Di posisi bek tengah, trio Elkan Baggett, Jordi Amat, dan Rizky Ridho jelas menjadi pilihan utama Shin. Ketenangan dan pengalaman dari ketiga pemain ini memang yang terbaik untuk menjadi palang pintu di pertahanan Indonesia. Di posisi wingback kanan, sang kapten Asnawi Bangku Alam tetap tidak tergantikan. Di seberangnya, wingback kiri besar kemungkinan akan diisi oleh Sheini Patinama. Meski ada nama pertama Arhan, melihat bagaimana penampilan Sheini di laga melawan Brunei Darussalam, agaknya lebih cocok jika Sheini yang akan dimainkan menjadi starter. Di lini tengah, Mark Locke dan Sandy Wallace akan berdua untuk menjadi double pivot. Kedua pemain ini akan menjadi pengatur irama permainan skuad Garuda. Untuk menunjang permainannya, Ricky Kambuaya akan menjadi pelengkap dengan kemampuan agresif dan daya jelajahnya yang sangat luas. Di posisi ujung tombak, pengalaman seorang Dimas Derajat diduetkan dengan kemampuan individu seorang Rafael Struijk yang akan menjadi opsi yang terbaik. Striker muda lainnya seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Dendi Sulistiawan dapat dijadikan sebagai super sub apabila diperlukan. Ya, itulah kemungkinan strategi timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong yang bikin pelatih timnas Irak ketar-ketir. Menarik untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ya, timnas Indonesia U17 akan melakoni laga penentuan kontra Maroko pada matchday ketiga Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis 16 November malam. Timnas Indonesia U17 dalam situasi yang tidak mudah. Tim asuhan Bima Sakti wajib mengalahkan Maroko untuk lolos tanpa perlu memikirkan hasil pertandingan di grup lainnya. Arkan Kaka dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup A dengan 2 poin. Kemenangan atas Maroko akan membuat timnas Indonesia U17 bisa finish di posisi kedua andai Ekuador menang atas Panama. Ya, jika hasilnya imbang dan Ekuador setidaknya imbang atas Panama, maka jalan Garuda Asia ke babak 16 besar bakal sangat terjal. Dengan finish di posisi ketiga, timnas Indonesia U17 akan menggantungkan harapan lolos dari hasil di grup yang lain. Oleh karena itulah kemenangan menjadi target yang mesti diwujudkan di hadapan publik sendiri. Peluang untuk meraih kemenangan juga tetap ada, walau Maroko jelas bukan lawan yang akan mudah ditaklukkan. Dan ini adalah 3 alasan timnas Indonesia U17 bisa mengalahkan Maroko di laga penentuan Grup A Piala Dunia U17 2023. Yang pertama, performa bagus di babak kedua melawan Panama. Ya, timnas Indonesia U17 berpeluang meraih kemenangan andai bisa langsung tampil di level terbaik seperti laga melawan Panama. Timnas U17 tampil mengecewakan di 45 menit pertama saat imbang lawan Panama.
Namun, performa tim Garuda Asia berubah drastis di babak kedua sehingga mampu membuat Panama dalam tekanan. Para pemain timnas Indonesia U17 tampil percaya diri, mereka tidak takut menguasai bola dan solid saat bertahan di babak kedua. Permainan Indonesia itu mirip dengan yang ditampilkan saat menahan imbang Ekuador. Skuad asuhan Bima Sakti berani menekan pemain Ekuador dan menunjukkan semangat juang yang baik meski kedodoran dari segi fisik memasuki pertengahan babak kedua. Yang kedua, ketajaman Arkan Kaka. Ya, Arkan Kaka tidak diragukan lagi menjadi salah satu pemain terpenting di Timnas Indonesia U17 di fase grup. Koleksi 2 gol penyerang Persis Solo ini pun menjadi buktinya. Insting mencetak gol dan daya jelajah yang tinggi dan kelebihan remaja kelahiran Blitar, Jawa Timur ini. Jika potensi Arkan bisa dimaksimalkan, Timnas Indonesia U17 punya potensi menjungkalkan Maroko di laga penentuan. Arkan bukan hanya punya kecepatan, ia juga punya kemampuan mencari posisi dan sundulan yang mumpuni, seperti yang diperlihatkannya saat membobol gawang Ekuador dan juga Panama. Dukungan dari lini kedua pun harus lebih maksimal diberikan untuk Arkan Kaka. Tugas itu akan diemban oleh Rizky Afrizal, Jehan Pahlevi, atau Amar Birkik yang akan mengisi peran sebagai penyerang sayap. Lalu yang ketiga, Maroko bukanlah tim superior. Ya, Maroko saat ini memang menempati peringkat kedua klasemen grup A dan berada di atas Timnas Indonesia U17. Namun hal itu tidak lantas membuat Maroko lebih superior ketimbang Indonesia. Saat menang atas Panama, Maroko kalah dalam penguasaan bola dan Panama juga unggul dalam hal melepaskan tembakan tetapi buruk dalam penyelesaian akhir sehingga harus kalah 0-2. Ketika kalah dari Ekuador, konsentrasi pemain belakang Maroko juga tampak bermasalah. Gol dari titik penalti yang dieksekusi penyerang Ekuador Michael Bermudez tak lepas dari kesalahan di kotak 16 pas. Gol kedua Ekuador yang dicetak Bermudez juga lagi-lagi tercipta karena kesalahan pemain belakang Maroko. Ya, kurang tenangnya pemain belakang Maroko bisa menjadi celah untuk Timnas Indonesia U17 untuk membuat kejutan di laga terakhir.